Jadi, hal pertama yang kita ketahui adalah apa itu risiko. Menurut International Standard Organization 30,000, risiko adalah efek ketidakpastian dari sebuah tujuan. Jadi jelas ketidakpastian itu merupakan faktor utama atau faktor pertama dalam mempertimbangkan apa itu risiko. Sedangkan elemen penting lainnya dari risiko itu bukan hanya tidak pasti, tetapi juga berpengaruh pada sesuatu atau tujuan. Efek ketidakpastian pada sebuah tujuan berlaku juga untuk semua standar yang lain untuk manajemen risiko, termasuk dalam standar risiko operasional, lingkungan, risiko keuangan. Mereka semua memiliki dua gagasan bahwa risiko berkaitan dengan ketidakpastian dan efeknya pada tujuan. Lalu, hal yang kedua yang boleh kita ketahui bagaimana risiko itu terkait dengan tujuan. Nah, risiko tidak dalam ruang yang hampa, melainkan risiko itu pasti terkait dengan sesuatu. Risiko adalah ketidakpastian yang efektif pada tujuan. Dan dua elemen penting yang dijelaskan sebelumnya, ketidakpastian dan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan. Nah, tujuan ini atau sasaran ini adalah apa yang beresiko. Katakanlah ketika kita memiliki tujuan strategis sekarang, maka kita akan mendefinisikan ke resikonya. Dan dalam hal tujuan strategis akan berkaitan dengan resiko strategis. Resiko strategis ini adalah efek ketidakpastian pada tujuan strategis. Contohnya, resiko keuangan adalah efek ketidakpastian pada tujuan. Begitu juga sama halnya risiko lingkungan mempengaruhi tujuan lingkungan dan risiko pribadi mempengaruhi tujuan pribadi. Hal yang ketiga yang boleh kita ketahui, apakah risiko itu semuanya buruk? Nah, dari definisi yang sebelumnya telah dijelaskan, ada disampaikan efek ketidakpastian pada tujuan, tetapi hanya disampaikan efek, tidak mengatakan itu efek negatif atau efek berbahaya, efek tidak suka, ataupun buruk. Tetapi hanya mengatakan efek ketidakpastian pada sebuah tujuan. Tentu setiap orang punya efek yang berbeda akan hal tersebut. Katakanlah ketika orang berperspektif resiko itu memiliki efek negatif. Contohnya, adanya beberapa resiko ini akan menjadi buruk. Akan ada resiko yang menyebabkan keterlambatan. Akan ada resiko yang membuat kinerja jadi buruk, reputasi buruk, ataupun anggaran berlebihan, dan lain-lain. Di samping ada ketidakpastian yang pertama yaitu negatif, ada ketidakpastian yang kedua. Ada jenis ketidakpastian di mana jika itu terjadi, itu akan menjadi sesuatu yang baik dan dapat membantu kita. Jika itu terjadi, dapat menghemat waktu, dapat menghemat uang, kita dapat meningkatkan reputasi, dan kita dapat meningkatkan kinerja. Ini adalah sisi positif dari risiko. Contohnya, pada hidup kita ketika kita melakukan investasi. Nah, investasi ini nilainya nantinya beberapa ke depan, hari ke depan, tahun ke depan, atau bulan ke depan, nilai investasi ini bisa saja naik ataupun bisa saja turun. Itulah yang dinamakan risiko itu tidak semuanya buruk, tetapi ada yang baik. Untuk itu, kita perlu mengingat adanya manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi risiko buruk dan memastikan bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Tetapi kita juga ingin membuat hal-hal yang baik terjadi. Untuk itu, kita harus memiliki cara mengelola risiko terbaik untuk memastikan bahwa kita itu mendapatkan keuntungan darinya, sehingga menjadikan kita atau lebih dekat pada sebuah tujuan yang ingin kita ambil. Sama seperti peluang dapat dikaitkan dengan risiko. Sisi baik disebut peluang dan sisi buruk disebut ancaman. Apakah kita harus menghindari semua risiko itu? Seperti pada penjelasan sebelumnya, risiko itu tidak semuanya buruk. Ada yang baik dan tentu saja kita tidak menghindari risiko yang baik. Kita perlu mengambil risiko tersebut. Kadangkala kita juga harus mengambil risiko dalam hidup, baik organisasi, bisnis, karena risiko ini terkait adanya imbalan. Hal yang keenam adalah apakah manajemen risiko itu penting?
manajemen risiko itu penting karena berurusan dengan hal-hal yang penting tentunya. Risiko adalah ketidakpastian yang penting karena mempengaruhi tujuan kita. Jika itu terjadi, akan memberikan manfaat, nilai, dan pencapaian tujuan. Ingin sukses tentu saja harus mengelola risikonya, melakukan sesuatu yang proaktif untuk menghadapi ketidakpastian, untuk memberi diri kita kesempatan terbaik mencapai tujuan kita. Jadi tentu saja manajemen risiko itu penting. Hal yang terakhir adalah langkah dalam proses membangun konteks dalam manajemen risiko. Ada 7 hal penting dan saya juga akan membuat 7 pertanyaan tentang 7 langkah manajemen risiko. Yang pertama, apa yang saya coba lakukan atau apa yang saya coba capai? Maka langkah yang pertama kita harus objective setting. Kita harus mengatur tujuan kita harus ada perencanaan, ada yang kita capai. Pertanyaan yang kedua, apa yang mungkin mempengaruhi saya? Nah, jadi langkah yang kedua adalah bagaimana kita mengidentifikasi risiko-risiko yang mempengaruhi kita. Yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah apa yang coba saya capai, apa yang saya mempengaruhi saya, dan mana yang lebih besar, mana yang paling penting dari risiko itu. Jadi kita perlu menilai risiko, perlu kita analisis, memilih mana yang besar ancamannya, mana peluangnya yang terbaik. Maka langkah yang ketiga adalah bagaimana kita memprioritaskan risiko tersebut. Yang keempat, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Maka langkah yang keempat, kita bisa mendefinisikannya adalah bagaimana kita merencanakannya, bagaimana kita menerapkannya, dan bagaimana kita membuat tanggapan terhadap risiko yang ada. Langkah yang kelima, pertanyaannya adalah apakah itu berhasil atau efektif? Maka langkah yang kelima adalah bagaimana kita harus meninjau dan mereview. Apakah nantinya risiko itu efektifkah, berhasilkah kita lakukan? Yang keenam adalah siapa yang perlu saya beritahu. Ketika kita membuat rencana, ketika kita membuat capaian atau tujuan, ada yang harus kita beritahu. Maka langkah yang keenam adalah membuat laporan terkait risiko tersebut. Dan langkah yang terakhir, pertanyaannya adalah apa yang berubah dari hal tersebut. Maka langkah yang ketujuh dan yang terakhir adalah bagaimana kita harus melakukan pembaruan risiko yang ada. Nah, dari semua itu, dari semua langkah, dari ketujuh langkah itu, semua langkah-langkah itu adalah penting. Karena apa? Karena saling berkaitan. Kita tidak bisa mengambil langkah yang kedua ketika kita belum mengambil yang pertama. Contohnya, ketika kita ingin memprioritaskan risiko mana atau ancaman mana yang lebih besar, peluang mana yang terbaik, tetapi kita tidak mengidentifikasi risiko, maka kita tidak bisa memprioritaskan yang mana.